selamat datang di dalam podcast Titik Tumbuh. Tumbuh bersama, menginspirasi sesama. Podcast ini adalah tempat di mana kita akan membedah perspektif baru dari sosok yang inspiratif. Di samping saya sudah ada seseorang yang sangat luar biasa. Beliau tidak hanya aktif di dalam pondok pesantren, tetapi juga aktif mengikuti organisasi yang di luar pesantren. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Agung Prasetyo. Halo Kak Ulang. Halo semuanya. Kak Agung, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah baik ya. Kalau Ulang gimana? Alhamdulillah, aku juga selalu baik. Sekali. Nah, Kak Agung, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa sih Kak? Ya, mengingat sekarang teman-teman saya juga masih mahasiswa semester 6, kita masih persiapan untuk KKN. Padat ya jadi ya jadwalnya ya? Ya, tadi aja sebelum ke sini ada Zoom, dan itu Zoom KKN. Jadi ini menyempatkan waktu ya? Ya enggak sih, emang nanti jam 1 ada Zoom lagi, aman. Oke, terima kasih loh Kak Agung sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini bersama teman-teman. Nah Kak Agung, aku mau nanya nih, kan di luar sana tuh banyak banget orang yang berpikir bahwa menjadi seorang santri itu memiliki gerak yang terbatas, sehingga kita tidak bisa mengeksplor organisasi atau kegiatan lain yang di luar kampus. Tapi di sini Kak Agung bisa membuktikan bahwa menjadi santri aktif itu tidak ada batasannya sama sekali. Bahkan di sini Kak Agung sangat aktif berorganisasi dan mengikuti kedutaan. Kalau boleh tahu awal mulanya gimana sih Kak, Kakak mendobrak batasan tersebut? Oke, baik teman-teman, terima kasih pertanyaan luar biasa sekali. Benar sekali bahwasanya seorang santri itu biasanya terbatas karena ini semua tergantung dengan peraturan dari pesantren, Kak Ulan. Jadi teman-teman memang ada pesantren yang dikhususkan untuk supaya mereka itu belajarnya hanya di lingkup pesantren, tapi dengan privilege kita sebagai mahasiswa, kita ketika ingin memutuskan sambil mengaji sambil pesantren, teman-teman, kita biasanya dari pihak pesantren mengizinkan bahwasanya pesantren itu tidak terlalu ketat, apalagi untuk mahasiswa. Mengingat mahasiswa kegiatannya juga banyak di luar, dan juga kita belajarnya bukan hanya dari pesantren saja, di kampus juga belajar. Otomatis saya memanfaatkan dari peraturan yang diberikan kepada mahasiswa, bukan hanya santri saja, kita sebagai mahasiswa. Oleh karena itu saya memanfaatkan untuk belajar di luar, karena tidak memungkinkan kalau misalkan kita belajar di lingkup pesantren. Bagi saya itu kurang. Jadi ini saya cari kegiatan apa nih yang mendukung tentunya dengan target dan cita-cita saya ke depan gitu. Seperti itu, sangat luar biasa ya. Tapi kan namanya baru memulai atau ketika akan melangkah itu akan ada suatu tantangan yang dihadapi ya Kak ya. Apa sih kalau boleh disepil sedikit untuk teman-teman, tantangan apa sih yang Kak Agung hadapi untuk melangkah menjadi seperti saat ini? Jadi teman-teman, penting sekali bahwasanya ketika kita memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, kita keluar untuk seperti tidak santri pada biasanya, kita aktif di luar, bahwasanya tantangannya itu adalah manajemen waktu. Teman-teman perlu diketahui sekali bahwa manajemen waktu itu penting sekali buat kita, para mahasiswa dan juga santri, karena kadang kita itu mahasiswa tuh nggak kuat sama mondok. Jadi kalau kuliah ya kuliah aja, tapi nggak jadi santri gitu. Makanya time management waktu itu penting sekali. Bahwasanya kita kan juga sudah dewasa dan bisa mengatur untuk time management waktu dan prioritas teman-teman. Ketika teman-teman sudah memutuskan untuk keluar dan mencari pengalaman di luar ataupun ikut organisasi ataupun kampus dan juga menjadi santri, itu juga harus dibagi mana prioritas hari ini dan seterusnya gitu. Oh, seperti itu. Jadi memang manajemen waktu ketika kita memilih mengaji dan juga berorganisasi itu sangat utama ya Kak ya, sangat diperlukan. Nah terus ya Kak Agung, mengingat Kak Agung juga aktif di pondok, aktif juga berorganisasi, apalagi sebagai duta, pastikan jadwalnya itu sangat padat. Mungkin dari Kak Agung sendiri, apakah memiliki tips and trick untuk teman-teman bagaimana sih cara memanajemen waktu itu supaya semuanya itu bisa berjalan beriringan? Oke, baik. Jadi teman-teman, penting sekali bahwasanya bagaimana cara mengatur waktu dan prioritas. Jadi kita bisa, teman-teman mahasiswa itu juga tidak asing dengan namanya schedule jadwal. Kita rincikan dulu jadwal hari ini, minggu ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan bisa dijadwalkan, karena tidak mungkin kalau kita mempunyai target nih, misalkan kita pasti list kan target pencapaiannya mulai dari sini 0, 2, 3 sampai target besar, dan itu sama seperti bagaimana cara kita memanajemen waktu. Begitupun juga ketika santri, kebetulan kegiatan saya di pondok itu malam.
mulai dari maghrib sampai mungkin jam 10-an lah, itu memang harus stay di pondok. Kan dari pagi ya subuh juga ngaji, jam 6 udah free, persiapan untuk perkuliahan. Perkuliahan paling kalau di jurusan saya nggak sampai malam. Kalau Kaulan ada perkuliahan malam nggak? Untungnya juga nggak ada sih, Kak. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan Ya, manajemen benar. waktu, karena memang ketika kita memutuskan untuk mondok dan juga kuliah, teman-teman kita cari celah. Walaupun kalau misalkan di pondok saya yang saya tempati itu untuk perizinannya alhamdulillah mudah banget mudah, ketika ya. ada kelompok kelompok kerja malam-malam, dan itu diperbolehkan gitu loh. Tapi karena pesantren saya itu juga gabungan dengan siswa, mulai dari MTS, MA, dan mungkin sederajat lah, MA, MTS, MA dan lain sebagainya, itu untuk para siswa memang diketatkan. Tapi ketika diketatkan ini ya harus mengikuti tetap, misalkan ya dari maghrib sudah harus mulai kegiatan pesantren, otomatis sekolah kan biasanya para siswa boleh diikutkan serta untuk join ekstra itu ya maksimal sampai asar lah. Untuk itu nanti bisa kembali ke pondok. Jadi teman-teman mulai dari MTS, MA sebetulnya kalau misalkan kita sudah memutuskan mondok dan juga sekolah formal, itu kita sudah diuji bagaimana cara kita bisa memanage waktu sehingga nanti sudah tidak kaget ketika sudah kuliah. Karena alhamdulillah kemarin saya mondok bukan hanya pada saat kuliah, tapi sebelum kuliah saya juga Sudah pernah mondok ya, juga. Kak? Jadi sudah tidak kaget untuk bagaimana cara kita bisa mengatur manajemen waktu. Jadi untuk ya itu caranya schedule sih. Dan Itu tadi. prioritaskan mana nih yang dulu dikerjakan dan diikut kegiatannya Iya, gitu. wow, jawabannya sangat luar biasa ya, sangat rinci juga. Nah, terus melihat padatnya jadwal itu, apakah pernah sih Kak Agung ini merasa bosan dengan kegiatan Kak Agung yang super melelahkan itu ya, bosan? Dan kalau misal bosan, apakah ada alasan untuk Kak Agung itu tetap bertahan gitu, mengikuti kegiatan di pondok maupun organisasi lainnya? Ini pertanyaan jebak teman-teman. tentunya saya pernah merasa seperti bosan dan juga lelah lah pastinya. Iya, pasti. Kak Ulan juga merasakan hal itu sebetulnya. Dia tidak mau membuka itu teman-teman. Karena bahwasanya kita juga memang ya untuk kuliah dan juga pesantren itu sangat lelah, tapi bagaimana itu bisa diambil sisi positifnya, kita bisa mengambil pelajaran dari semua itu. Jadi tidak ada celah untuk aku tuh memikirkan hal yang tidak penting. Kayak misalkan ya tidak penting lah dalam mengganggu pendidikan gitu loh. Dan aku pernah merasa stuck juga, bahwasanya gini-gini aja. Tapi bagaimana cara kita supaya tidak merasa bosan dan stuck, teman-teman? Kita harus mengingat lagi tujuan dan target. Teman-teman, kita harus punya tujuan dan target dalam hidup. Kalau kita tidak punya itu, kita akan merasa stuck dan tetap berdiri di tempat. Maaf. Karena kalau kita misalkan tetap berdiri di tempat, teman-teman, zaman semakin maju, kalau kita misalkan tetap berdiri di tempat, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak merasa bosan dan juga stuck, kita tujuannya tetap kembali dengan target dan capaian-capaian yang sudah di list mulai dari sekarang. Teman-teman, kalau misalkan kita tidak punya list-listan target, otomatis kita akan berjalan tanpa adanya arah dan tujuan. Benar nggak Kak Ulan? Benar sekali, Oleh Kak. karena itu, teman-teman, penting sekali supaya tidak stuck dan juga tidak bosan dengan kegiatan yang dilakukan. Oke, contoh misal ya, 1 tahun kita melakukan A, B, C, D. 1 tahun ke depan E, F, G sampai Z, sampai cita-cita kita terwujud gitu loh. Jadi Gitu. itu yang membuat Kak Agung bertahan. Tujuan Iya, adalah hal utama yang hal harus utama. dicapai seperti Betul itu sekali. ya. Oke deh. Tapi kan ini kan karena Kak Agung posisinya sebagai santri aktif ya. Kira-kira ada nggak tuh Kak sesuatu yang diajarkan dari pondok pesantren yang mana itu tuh bisa sangat bermanfaat atau berguna di organisasi yang Kak Agung dalami sekarang? Baik. Sebetulnya banyak sekali pelajaran yang diambil dari pesantren, bukan hanya untuk organisasi tapi juga untuk dalam diri, teman-teman. Saya sebagai makhluk yang biasa kadang tidak tahu batasan-batasan yang harus
lakukan ketika saya bisa mengambil ilmu dari pesantren, saya bisa mengontrol lebih dari diri saya untuk bisa memilih lingkungan yang baik. Terutama pada saat kuliah ini banyak sekali orang-orang yang mungkin terjerumus dengan circle yang kurang baik, sehingga meninggalkan ibadah dan sebagainya. Oleh karena itu saya membatasi dan memberikan peraturan kepada diri sendiri, salah satunya adalah dengan cara pesantren. Otomatis ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren itu sangat relate terkait dengan masa depan, apalagi organisasi. Di pesantren pun juga ada namanya kepengurusan, teman-teman. Alhamdulillah saya diamanahkan juga menjadi pengurus juga. Tapi ya doakan teman-teman karena tahun depan akan selesai. Dan ilmu-ilmu yang diajarkan kan pengurus juga sama sepertinya organisasi 11-12 lah. Iya 11-12 kan. Sama. Kak Ulan juga merasakan hal yang sama untuk jadi bagaimana pengurus itu kerjanya dan juga kontribusinya terhadap lembaga yang dinaungi itu. Dan ilmu-ilmu pesantren itu seperti yang diajarkan oleh guru-guru saya, Masyayikh pondok pesantren, itu adalah bagaimana cara kita bisa memberikan kontribusi itu secara ikhlas tanpa meminta imbalan sedikit pun, teman-teman. Ya, walaupun ketika dikasih imbalan itu ya alhamdulillah diterima. Tapi kalau misalkan tidak, itu adalah salah satu bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat. Teman-teman, semua cita-cita dan tujuannya kita adalah yang intinya adalah bermanfaat untuk sesama kan, teman-teman. Oleh karena itu saya merasakan sekali ilmu dari pesantren ini bahwasanya tentang keikhlasan dalam berkontribusi atau dalam mengabdi gitu sih. Itu ya Kak ya. Oke, gak kerasa nih Kak, kita udah berada di ujung obrolan kita. Iya. Nah sekarang nih ya Kak, aku mau minta sedikit pesan atau statement, kan mungkin banyak sekali ya santri di luar sana itu yang sebenarnya ingin berkembang namun kayak merasa minder atau tidak memiliki skill yang cukup lah Kak. Mungkin ada pesan dari Kak Agung untuk teman-teman santri di luar sana, bagaimana sih caranya menjadi santri tapi tetap berkembang seperti itu, gak hanya di dalam pesantren saja. Kak. Oke, baik, buat teman-teman santri, tentunya kita belajar bersama lah ya. Teman-teman santri pun juga ada fokusnya masing-masing, kita punya target masing-masing, tidak akan sama. Dan kalaupun sama, teman-teman kita harus mengingat bahwasannya ketika ingin berkembang para santri tentunya jangan pernah merasa kalau misalkan pesantren itu nanti lulusannya nggak akan jadi apa-apa, tapi bagaimana cara kita bisa mengambil sudut pandang yang berbeda positif, bahwasanya kita bisa memanfaatkan ilmu pesantren, pengabdian kita di pondok pesantren termasuk dengan kepada masyayikh semuanya. Insya Allah teman-teman keberkahan dan barokah itu saya percaya akan ada. Oleh karena itu kita juga jangan sampai lupa mengharapkan ridho kepada guru, karena ridho guru kan juga ridho kan juga ridho guru dan juga orang tua kan tentunya. Oleh karena itu tentunya kita tidak boleh berpikir sebenarnya dunia ini luas, jangan sampai kita batasi dengan pikiran-pikiran sendiri yang kita munculkan. Jangan sampai dunia ini lebar kita munculkan dengan hal-hal yang dinding-dinding untuk bagaimana cara kita supaya tidak bertumbuh. Karena teman-teman yang pertama adalah salah satu hal yang penting yaitu adalah memiliki circle yang baik, dan itu penting sekali untuk bagaimana kita bisa membatasi dan bagaimana kita bisa memberikan diri kita itu diskusi yang luas itu loh, untuk kita tidak stuck di pesantren saja gitu. Oke, mungkin ya Kak ya, sekarang kita kayak bicara santai aja sih. Mungkin ada cerita menarik nih dari Kak Agung untuk memotivasi teman-teman, mungkin pasti ada dong. Secara kan Kak Agung udah banyak banget ya pengalamannya. Amin. Ini kalau lanjut rendah ini. Enggak, mungkin boleh diceritakan nih ke teman-teman. Ada nggak sih kayak cerita menarik? Iya, sebenarnya santri itu tuh juga bisa loh jadi seseorang yang seperti yang orang-orang pikirkan kayak gitu. Oke, baik. Penting sekali teman-teman bahwasanya dulu ada cerita unik, bahwasanya dulu kan saya SMK farmasi. Oh iya? Ketika di ketika di
tanya untuk teman-teman kenapa boleh ambil, karena kan manajemen Dapatos kan. Iya. Jadi gap antara SMK Farmasi dan juga Jauh banget jauh ya. sekali Iya, kan. Jadi jauh banget. kesehatan sampai keagamaan itu Iya. sangat jauh sekali teman-teman. Itu cerita yang unik. Biasanya ketika kita para santri ingin berubah, kita itu jangan sampai melupakan identitas kesantriannya tentunya. Benar Kita sekali. pasti punya passion masing-masing, mungkin dalam gamer, santri yang gamer ataupun otomotif ataupun KPI juga, jadi prosedur broadcasting dan sebagainya. Jangan sampai melupakan identitas kita sebagai santri. Itu aja sih. Itu ya. Tadi kan Kak Agung juga sempat menyenggol tentang bagaimana pentingnya barokah guru, ya nggak sih? Ini aku punya cerita menarik ya Kak, boleh sharing ya Kak ya? Nggak apa-apa, sharing aja teman-teman. Jadi itu dulu aku kan juga mondok tuh. Nah terus ketika mau pindah, mau boyong, itu benar-benar Bu Nyaiku itu ngerasa nggak ridho. Oke, ya paham. Tapi aku memaksa. Iya. Tapi aku memaksa bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari pondok kayak gitu, karena mungkin udah bosan dan aku bingung cara bertahan hidup lagi ya seperti itu. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap boyong keluar. kan. Tapi aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba merasa hidupku benar-benar tidak terarah. Yang aku salah pergaulan dan lain sebagainya. Aku nggak enjoy menjalani hidup. Akhirnya sampai suatu ketika aku itu berpikir nih Kak, kayak apa gara-gara jangan-jangan guruku nggak ridho nih aku keluar dari pondok. Akhirnya gimana caranya? Aku balik lagi ke pondok itu Kak. Aku bicara baik-baik dan aku memutuskan emang udah keluar dari lingkungan yang menurut aku toksik itu. Dan ternyata untung saja di KPI ini Ibu Nyaiku meridoi. Dan ternyata ridho itu ya benar terasa sekali ya, barokah itu benar-benar terasa. Sekarang rasanya tuh lebih enteng, lebih enak lah, lebih enjoy dalam menjalani segala apapun yang ada di kehidupan aku. Ternyata memang yang dikatakan orang-orang mungkin yang tidak percaya dengan statement bahwa barokah itu tidak ada, tapi bagi kita santri-santri itu sangat merasakan ya Kak, sangat merasakan. Iya seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari Kaulan ya. Agak sih itu. 11-12 Kak, dulu saya juga pernah sebenarnya pada saat SMK Farmasi udah lulus dan juga mau pindah ke Tulungagung. Iya. Pernah guruku menyinggung untuk supaya bisa tetap di pesantren, tapi mengingat karena aku udah keterima di Universitas Tulungagung dan Universitas UIN ya, Tulungagung, dan juga saya juga ingin melanjutkan lah mencari ilmu yang lebih di tempat orang lain. Oke. Teman-teman, bahwasanya ketika kita memutuskan untuk berani meninggalkan pesantren dengan tujuan yang jelas, otomatis guru akan meridhoi. Tapi kalau misalkan keluar tanpa tujuan jelas, itu pasti, karena kan kita biasanya di guru lebih mengerti kita gitu loh. Guru akan selalu memperhatikan santri-santrinya, apalagi dengan Mas Syahid pondok pesantren pengasuh pondok pesantren, maaf kebalik. Jadi walaupun kita izin, tapi tetap Kak, kalau misalkan pengen dapatkan ridho guru, silaturahmi jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus, benar sekali Kak. Karena doa guru itu memang selalu mengalir ya teman-teman, kayak nggak akan pernah terputus kayak gitu. Karena walaupun kalau misalkan terputus, nah itu bisa jadi teman-teman akan ada hal yang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Tapi jangan sampai hubungan silaturahmi kepada guru itu jangan sampai terputus gitu loh, karena barokahnya itu selalu mengalir ya dari Bu Nyainya, dari pengasuhnya seperti itu. Percayalah bahwasanya guru itu akan selalu mendoakan santrinya dimanapun berada. Oleh karena itu jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi dengan guru. Iya benar sekali. Dan dari pengalamanku juga ya, karena aku dulu memang aku akui bahwa aku itu kayak gaptek kayak gitu loh Kak. Mungkin aku merasa tertinggal, tapi itu tuh bukan menjadi salah satu alasan aku harus menyerah kayak gitu. Iya benar. Sekali. Jadi bagaimana cara aku itu mengejar ketinggalanku itu dengan aktif mengikuti organisasi, dan ternyata yang benar seperti yang dikatakan Kak Agung, apapun tujuanmu, jika memang dikejar dengan serius ya dengan benar-benar itu pasti akan tercapai. Dan alhamdulillah dengan titel santri itu tidak membatasi pergerakanku Kak di universitas ataupun di kampus, bahkan aktif mengikuti organisasi lainnya seperti itu ya Kak Agung ya. Betul sekali, gitu Kak Ulan dari sharing-sharing kita. Ya oke. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Kak Agung? Ini kita ngobrol santai aja sih, ya ngobrol santai aja. Bahwasanya kita penting juga sebagai seorang santri untuk bisa dengan zaman yang semakin berkembang dan pertemanan yang tidak tahu
akan batasan. Oleh karena itu di pondok pesantren ini kita akan tahu dan harus saling mengingatkan bahwasanya untuk batasan-batasan seorang santri yang harus dijaga itu seperti apa. Makanya kita bisa belajar di pondok pesantren gitu teman-teman. Ya, Itu aja sih. sudah cukup. Ya itu tadi teman-teman, itu merupakan ya obrolan singkat ya, tapi sedikit berdaging dari podcast kita hari ini. Untuk teman-teman, kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, Saya ucapkan amin, juga amin, terima amin. kasih kepada Kak Agung sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast Titik Temu pada kali ini. Terima kasih juga Kak Ulan dan seluruh tim yang bertugas. Semoga dengan event ini akan bisa menjadi kebermanfaatan jadi nanti ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya Qaidatul Rasyadata Faulan selaku host pada podcast hari ini mewakili teman-teman tim sekalian pamit undur diri. Sampai jumpa. Tunggu bersama. Iya, itu dipakai.